Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bab 16 mengenai sekuritas delusian dan laba bersaham. Nah, yang pertama kita akan membahas siklus delusian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nur Fadila dengan NPM Mahir 090. Nah, ketika membahas mengenai siklus delusian, terdapat pertanyaan dasar yang apakah perusahaan ini harus melaporkan instrumen berpotensi saham biasa di bawah ini sebagai liabilitas atau sebagai ekuitas. Nah, ini kita membahas pada neraca di sebelah kanan yang mana ada liabilitas dan ekuitas. Nah, selanjutnya ada opsi saham atau share option, dan ada sekuritas dapat dikonversi atau convertible securities, dan terakhir ada saham preference. Nah, selanjutnya ini ada utang dapat dikonversi atau convertible debt, yaitu obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lain. Nah, karakteristiknya ini ada dua. Yang pertama, memiliki manfaat sebagaimana halnya sebuah obligasi, yaitu terdapat garansi pembayaran bunga dan pokok utang. Lalu yang kedua ada memiliki keistimewaan untuk mengubahnya menjadi saham. Nah, lalu ini ada utang yang dapat dikonversi. Ada dua alasan utama perusahaan itu menerbitkan utang dapat dikonversi. Yang pertama, karena untuk menaikkan ekuitas tanpa harus menambah kendali kepemilikan perusahaan berupa saham biasa. Lalu yang kedua ada untuk mendapatkan pembiayaan utang dengan tarif yang lebih murah. Nah, selanjutnya juga ada akuntansi utang dapat dikonversi. Nah, utang itu dapat dikonversi dan diperlakukan sebagai instrumen campuran atau compound instrument. Perusahaan itu menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran ini. Nah, berikut adalah yang di bawah ini ada ilustrasi 16.1 mengenai convertible debt compounds. Nah, selanjutnya ini ada mengimplementasi pendekatan with and without. Yang pertama, tentukan teori total nilai wajar dari utang dapat dikonversi dengan with atau dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Lalu yang kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai kini neto dengan cara mendiskontokan seluruh arus kas masa depan yang telah diperjanjikan dengan menggunakan suku bunga pasar. Dan yang terakhir, kurangi komponen liabilitas yang dihitung pada langkah kedua dari nilai wajar utang dapat dikonversi atau langkah pertama untuk mendapatkan nilai komponen ekuitas dengan metode without. Selanjutnya ada akuntansi pada saat penerbitan. Contohnya ini ada Rose Group menerbitkan 2000 lembar obligasi dapat dikonversi pada awal tahun 2019. Nah, obligasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga tercatat 6% dan diterbitkan pada nilai yang sama dengan nominalnya atau at par, yaitu sebesar 1000 euro per lembar. Jumlah uang yang diterima ini dari penerbitan obligasi ini adalah sebesar 2 juta euro. Nah, bunga terutang secara tahunan pada setiap tanggal 31 Desember. Tiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa bernominal 1 euro per lembar. Suku bunga pasar atas obligasi non-konversi adalah 9%. Selanjutnya, untuk perhitungannya ini ada di ilustrasi 16.2, di mana time diagram for convertible bond. Nah, di sini juga dijelaskan cara perhitungannya lengkap di tabel tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang saham preferen konversi. Saham preferen konversi ini akan memberi hak kepada pemegang untuk menukarnya dengan saham biasa dalam jumlah tertentu. Nah, berbeda dengan obligasi konversi yang memiliki komponen liabilitas dan ekuitas, saham preferen konversi hanya memiliki komponen ekuitas sehingga dilaporkan sebagai ekuitas. Nah, pada saat dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada laba atau rugi yang diakui
karena transaksi ini terjadi dengan pemegang saham yang sudah ada. Selanjutnya ada waran saham. Nah, waran sendiri adalah sertifikat yang memberi hak kepada pemegang untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, opsi ini mirip dengan hak konversi. Jika dieksekusi, waran akan menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilutif. Nah, perbedaan utama dengan sekuritas konversi yakni pada waran, pemegang harus membayar sejumlah uang tertentu untuk memperoleh saham. Waran biasanya muncul dalam 3 situasi. Yang pertama, saat menerbitkan berbagai jenis sekuritas, misalnya obligasi atau saham preferen. Nah, perusahaan akan sering menambahkan waran untuk membuat sekuritas lebih menarik. Yang kedua, saat menerbitkan saham biasa tambahan, pemegang saham lama memiliki hak preemptif untuk membeli saham biasa terlebih dahulu, dan waran bisa diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut. Dan yang terakhir, perusahaan akan memberi waran atau opsi saham kepada eksekutif dan karyawan sebagai kompensasi. Perkenalkan, nama saya Eka Tama Atiasari, NPM belakang 288. Di sini saya akan menjelaskan tentang waran saham yang diterbitkan dengan efek lainnya. Waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya, masa berlaku waran adalah 5 tahun, terkadang 10 tahun, terkadang perusahaan juga dapat menawarkan waran abadi. Waran saham adalah hak bagi investor untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu di masa mendatang. Selanjutnya ada hak untuk membeli saham tambahan. Jika direksi perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru, pemegang saham lama umumnya memiliki hak, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu, memberi pemegang saham lama kesempatan membeli saham baru secara proporsional dengan kepemilikannya untuk mencegah pengenceran suara, biasanya dengan harga lebih rendah dari pasar dan berjangka pendek. Sertifikat hak saham mencantumkan jumlah saham yang bisa dibeli serta harga pembeliannya, dan dapat diperdagangkan hingga masa berlakunya habis. Saat penerbitan, perusahaan hanya membuat entry memorandum karena belum ada kas yang masuk. Jika hak digunakan, kas yang diterima dicatat dengan mengkredit modal saham biasa sebesar nilai nominal, sedangkan selisih lebih dicatat sebagai premi saham biasa, dan jika kurang dari nominal maka didebit ke akun tersebut. Selanjutnya ada rencana kompensasi saham. Waran dalam kompensasi saham berupa opsi jangka panjang yang memberi karyawan kesempatan memiliki saham jika kinerja perusahaan memuaskan. Program ini bertujuan untuk memotivasi, mempertahankan, dan menarik talenta sekaligus mengaitkan kompensasi dengan kinerja serta membantu loyalitas melalui kepemilikan ekuitas. Selanjutnya, pada rencana kompensasi saham ada ilustrasi 16.10 elemen kompensasi. Jadi, dari data yang dilaporkan pada ilustrasi 16.10 bagian A, memperkuat poin yang dibuat pada bagian pembukaan cerita bahwa nilai wajar hibah saham merupakan komponen kompensasi yang signifikan. Untuk 100 perusahaan non-teknologi terbesar di S&P 500, 81% menyediakan beberapa campuran elemen kompensasi berbasis saham. Bagian B dari ilustrasi 16.10 menunjukkan rincian kompensasi untuk CEO Marks dan Spencer PLC, MNS GBR. Catatan bahwa komponen berbasis saham hampir sama dengan gaji yang diterima secara tunai, hubungan yang merupakan hal yang umum terjadi pada banyak perusahaan publik. Selanjutnya ada pengukuran kompensasi saham. Misalkan sebagai karyawan Hurdle Inc., Anda menerima 10.000 opsi saham dengan harga pelaksanaan $20.000 yang sama dengan harga pasar pada tanggal pemberian, sehingga menurut metode nilai intrinsik nilainya dianggap nol karena tidak ada selisih harga.
Namun, opsi tetap berpotensi bernilai jika harga saham naik di masa depan, misalnya menjadi $30.000 yang bisa memberikan keuntungan $100.000. Untuk pelaporan ada dua pendekatan, yaitu metode nilai intrinsik yang hanya melihat selisih harga saat pemberian, dan metode nilai wajar yang menilai opsi dengan model penetapan harga berdasarkan berbagai faktor. Sesuai pedoman IASB, perusahaan wajib menggunakan metode nilai wajar karena dianggap lebih mencerminkan nilai layanan karyawan yang diterima. Selanjutnya ada pengakuan kompensasi saham. Rencana opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi utama, yaitu yang pertama, bagaimana menentukan biaya kompensasi. Menentukan biaya. Perusahaan menghitung beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi pada tanggal pemberian menggunakan model penetapan harga opsi dengan penyesuaian tertentu untuk opsi saham karyawan. Nilai ini tetap tidak berubah meskipun harga saham naik atau turun setelah tanggal pemberian. Selanjutnya yang kedua ada pada periode berapakah biaya kompensasi harus dialokasikan. Alokasi biaya kompensasi. Beban kompensasi diakui selama periode layanan karyawan. Biasanya sama dengan periode vesting. Total biaya ditentukan pada tanggal pemberian dan dialokasikan ke periode yang memperoleh manfaat dari jasa karyawan. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang restricted shares. Restricted shares itu adalah pengalihan saham kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan atau berjanji sampai vesting terjadi. Lah, ini tuh keuntungannya itu ada 3. Lah, bisa kalian lihat itu yang pertama ada tidak pernah menjadi tak berharga. Lah, tidak pernah menjadi tak berharga itu seperti jamin tuh tidak pernah menjadi sepenuhnya tidak bernilai. Lah, berbeda dengan opsi yang bisa kadaluarsa tanpa nilai jika harga saham itu tidak naik. Terus yang kedua itu umumnya menghasilkan bagi pemegang saham yang ada. Lah, itu jumlah saham yang diterbitkan biasanya itu lebih sedikit daripada opsi saham. Lah, itu sehingga mengurangi dilusi bagi pemegang saham lama. Lah, selanjutnya itu sejalan dengan insentif karyawan perusahaan. Lah, itu lebih baik menyelesaikan kepentingan karyawan dengan tujuan jangka panjang. Lah, karena perusahaan itu karyawan itu langsung menjadi pemegang saham. Lah, nilai wajar saham itu diukur pada tanggal pemberian atau grant date dan diakui sebagai beban kompensasi selama masa jasa. Lah, perubahan nilai pasar setelah tanggal pemberian itu diabaikan jika karyawan gagal memenuhi masa jasa. Terus perusahaan itu harus mengembalikan beban kompensasi itu yang sudah dicatat dan membatalkan penerbitan saham tersebut. Selanjutnya Employee Stock Purchase Plans atau disebut juga dengan ESPPS. Lah, itu tuh ada 2 itu yang umumnya itu mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga yang diskontokan selama periode waktu yang pendek. Lah, ini tuh bertujuan dari rencana ini adalah mendorong kepemilikan saham yang lebih luas di antara karyawan dan memperoleh model ekuitas. Yang kedua itu dianggap kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama periode layanan. Lah, itu harus dicatat sebagai beban selama masa jasa. Lah, saya memiliki ilustrasi atau contoh. Lah, itu jika karyawan itu membeli saham dengan diskon 20% dari harga pasar. Lah, itu selisih harganya itu dicatat sebagai beban kompensasi. Selanjutnya, pengungkapan rencana kompensasi. Yaitu perusahaan ini diwajibkan mengungkapkan secara penuh status rencana kompensasi berbasis saham pada akhir periode pelaporan. Lah, pengungkapan itu wajib mencakup 3 ini. Yang pertama itu sifat dan luasnya. Lah, itu pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode berjalan. Terus bagaimana nilai wajar. Lah, itu barang atau jasa yang diterima atau instrumen ekuitas yang diberikan atau ditentukan. Lah, yang terakhir itu ada dampak transaksi atau pengaruh transaksi, yaitu pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi bersih dan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya perdebatan akuntansi opsi saham, yaitu debat over share option accounting.
Lah, yang pertama itu SB ku IASB itu menghadapi opsisi yang cukup besar ketika ia mengusulkan metode untuk akuntansi nilai wajar opsi saham. Hal ini tuh tidak mengherankan, mengingat bahwa hasil metode yang fair value dalam biaya kompensasi yang lebih besar relatif terhadap model nilai intrinsic. Terus juga transparansi laporan keuangan termasuk pengakuan berbasis saham beban itu tidak boleh dikritik. Dan terakhir itu, jika kita menulis standar untuk mencapai beberapa tujuan kebijakan sosial, ekonomi atau publik, laporan keuangan kehilangan kredibilitasnya. Namun di sini tuh SB itu menekankan prinsip netralitas dan representational faithfulness. Laporan keuangan harus mencerminkan substansi ekonomi transaksi meskipun menghasilkan laba yang lebih rendah, tidak mencatat beban opsi saham yang dianggap menyebabkan bias dalam pelaporan laba. Nah, sekarang saya akan bahas materi mengenai basic earnings per share atau laba per saham dasar atau laba per saham biasa. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nada Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, earnings per share atau EPS ini menunjukkan laba bersih per lembar saham biasa. Nah, jadi angka ini tuh penting banget karena menunjukkan seberapa besar sih laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap lembar saham biasa. Nah, kemudian investor itu biasanya pakai EPS ini untuk menilai apakah suatu perusahaan itu menguntungkan atau tidak. Nah, tapi perlu diingat juga EPS itu cuma dihitung untuk saham biasa, bukan untuk saham preference. Nah, kenapa? Karena pemegang saham preference ini udah punya hak khusus atas dividen mereka. Jadi yang benar-benar mencerminkan keuntungan buat pemegang saham biasa adalah EPS ini. Nah, kemudian sekarang kita lihat contoh. Jadi misalnya suatu perusahaan punya laba bersih sebesar 300.000 euro. Nah, jumlah rata-rata saham biasa yang beredar selama tahun itu ada 100.000 lembar. Jadi kalau kita hitung 300.000 dibagi dengan 100.000 sama dengan 3 euro per lembar sahamnya. Jadi kita bisa simpulkan setiap lembar saham biasa itu memberikan keuntungan sebesar 3 euro. Karena EPS ini merupakan informasi yang sangat penting, perusahaan publik itu wajib menampilkannya langsung di laporan laba rugi. Jadi bukan hanya di catatan tambahan, tapi betul-betul ditulis di bawah laba bersih. Jadi kalau kita lihat ada contoh sederhana di situ di ilustrasi 16-13 itu sekarang kita masuk ke kondisi yang sedikit lebih kompleks dari yang sebelumnya, yaitu ketika perusahaan punya discontinue operation atau operasi yang dihentikan. Nah, dalam kondisi ini, standar akuntansi ini mewajibkan perusahaan untuk melaporkan EPS secara terpisah. Gunanya untuk pembaca laporan lebih jelas melihat sumber laba atau rugi perusahaan. Nah, jadi di contoh ini kita lihat laba dari operasi yang berlanjut per sahamnya itu sebesar 4 euro. Tapi dia juga ada rugi dari operasi yang diberikan setelah pajak, yaitu sebesar 60 sen per saham. Jadi kalau kita hitung net income per sahamnya, jadi sisanya cuma 3 euro 40 sen. Jadi 4 euro tadi itu dikurangi dengan 60 sen yang menghasilkan 3,40 euro untuk setiap lembar sahamnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke earnings per share untuk yang simple capital structure. Jadi, definisi dari simple capital structure ini merupakan struktur modal yang dapat dikatakan sederhana kalau hanya ada ordinary share, yaitu saham biasa, atau tidak ada instrumen lain seperti convertible securities, options, dan warranties. Nah, yang bisa menambah
eh, seperti 3 contoh yang saya sebutkan tadi itu nantinya bisa menambah jumlah saham biasa. Nah, di simple capital structure ini tidak ada 3 contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau misal cuma ada saham biasa, perusahaan itu melaporkan basic EPS-nya saja. Nah, tapi kalau ada instrumen yang dapat menambah jumlah sahamnya, maka harus ada diluted EPS juga. Nah, kemudian di dalam simple capital structure ini, yang pertama ada preference share dividend. Jadi, ini merupakan EPS yang selalu dihitung untuk pemegang saham biasa. Jadi, dividen preferen ini dikurangkan dari net income. Nah, kalau saham preferen ini kumulatif, maka dividen tahun berjalan tetap dikurangkan dari net income meskipun tidak diumumkan, yaitu atau not declare. Nah, kalau saham preferen non kumulatif itu hanya dividen yang diumumkan, yaitu declare, yang nantinya akan dikurangkan. Jadi dividen preferen dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak dikurangkan dari net income periode berjalan. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat dari ilustrasi 16-14 itu ada rumus untuk perhitungan EPS, yaitu net income dikurangi dengan preference dividends, kemudian dibagi dengan weighted average ordinary shares outstanding. Jadi untuk yang net income itu tentunya laba bersih sebuah perusahaan. Kemudian untuk yang preference dividends itu merupakan dividen saham preference yang harus dibayarkan. Kenapa kok dikurangkan? Karena itu adalah hak pemegang saham preference, bukan hak pemegang saham biasa. Nah, untuk yang weighted average ordinary shares outstanding ini merupakan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode yang berjalan. Kemudian yang kedua di dalam simple capital structure itu ada weighted average ordinary shares outstanding. Jadi pertama dalam menghitung EPS ini jumlah saham biasa yang beredar ini dapat berubah sepanjang tahunnya. Karena penyebabnya itu karena ada penerbitan saham baru, pembelian saham kembali dan aktivitas-aktivitas lain. Nah, jadi perusahaan ini tidak boleh sekedar mengambil angka pada akhir tahun, melainkan harus menghitung rata-rata tertimbang, yaitu weighted average, berdasarkan berapa lama saham itu telah beredar. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke ilustrasi di weighted average ordinary shares outstanding, yaitu pada di ilustrasi 16.15. Jadi, pertama mari kita lihat itu ada data perubahan saham milik Franks selama tahun berjalan. Jadi, pada 1 Januari perusahaan ini memiliki 90.000 saham yang telah beredar. Kemudian pada tanggal 1 April perusahaan ini menerbitkan 30.000 saham yang baru sehingga totalnya menjadi 120.000 saham. Kemudian tanggal 1 Juli itu perusahaan membeli kembali sahamnya sebanyak 39.000 sehingga jumlahnya itu berkurang menjadi 81.000. Dan yang terakhir pada tanggal 1 November perusahaan ini menerbitkan lagi 60.000 saham. Jadi di akhir tahun jumlah saham yang beredar itu adalah 141.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok harus pakai weighted average? Jadi, karena jumlah saham itu tadi kan berubah-ubah sepanjang tahunnya. Nah, saham yang diterbitkan di bulan November itu, misal kita ambil yang di bulan November, itu sudah jelas tidak ikut beredar selama 12 bulan penuh, selama 1 tahun penuh. Nah, jadi kalau kita pakai angka akhir tahunnya saja, hasilnya itu nanti akan keliru.
Karena itulah kita perlu menghitung weighted average ordinary shares outstanding, yaitu rata-rata tertimbang sesuai lamanya saham beredar. Nah, sekarang mari kita hitung. Caranya itu sederhana. Jadi setiap jumlah saham itu kita kalikan dengan proporsi waktu. Kemudian langsung kita jumlahkan. Jadi bisa kita lihat di ilustrasi 16.16 ini, dari Januari hingga April itu ada 3 bulan. Kan 1 Januari hingga 1 April itu ada 3 bulan. Jadi saham itu telah beredar 90.000. Jadi 90.000 dikalikan dengan 3/12 yang didapatkan dari 3 bulan tadi. Jadi 3/12, karena 12-nya itu 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi 3/12, dan jika dikalikan itu hasilnya 22.500. Nah, kemudian dari April hingga Juli itu ada 3 bulan juga. Jadi itu jumlah sahamnya kan ada 120.000. Jadi 3/12 dikalikan dengan 120.000 yang hasilnya yaitu 30.000. Kemudian dari bulan Juli hingga bulan November itu ada 4 bulan. Jadi saham sejumlah 81.000 itu dikalikan dengan 4/12. Hasilnya yaitu 27.000. Dan yang terakhir dari November hingga Desember itu ada 2 bulan. Jadi jumlah saham 141.000 itu dikalikan 2/12 yang nantinya hasilnya itu 23.500. Nah, kalau kita jumlahkan 22.500 ditambah 30.000 tambah 27.000 ditambah 23.500, hasil akhirnya itu 103.000. Jadi weighted average ordinary shares outstanding ini akan dipakai untuk perhitungan EPS adalah 103.000 saham. Jadi walaupun di akhir tahun jumlah sahamnya itu ada 141.000 tadi kan. Nah, untuk menghitung EPS itu kita pakai 103.000 saham. Jadi angka inilah yang penting adil. Maksudnya angka ini tuh yang paling adil karena menunjukkan rata-rata saham yang benar-benar ikut beredar sepanjang tahunnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai share dividend dan share splits. Jadi, kalau misal perusahaan ini melakukan share dividend atau dividen saham atau share split yaitu pemecahan saham, maka jumlah saham yang beredar itu akan bertambah. Karena bertambah, untuk menghitung weighted average share-nya itu kita harus restatement, yaitu seolah-olah saham tambahan itu sudah beredar sejak awal tahun. Nah, jadi langsung kita masuk ke ilustrasinya. Pertama kita lihat kronologi perubahan saham milik Sabrina Company, yaitu ada di ilustrasi 16.17. Itu pada tanggal 1 Januari ada sekitar 100.000 saham yang beredar. Lalu pada 1 Maret perusahaan itu menerbitkan 20.000 saham sehingga jumlahnya jadi 120.000. Kemudian pada 1 Juni perusahaan ini membagikan yaitu share dividen sebesar 50% sehingga jumlah sahamnya naik jadi 180.000. Kemudian di 1 November ada penerbitan lagi 30.000 saham. Jadi akhir tahun total sahamnya itu ada 210.000. Kenapa kok harus restatement? Karena ada hal penting. Kalau misal terjadi share dividend atau share split, kita itu harus melakukan restatement. Artinya, kita menganggap saham tambahan itu sudah ada sejak awal tahun. Kenapa? Karena dividen saham ini tidak menambah aset baru, tapi hanya memperbanyak lembar sahamnya. Jadi, supaya EPS-nya tidak salah hitung, semua saldo saham sebelum tanggal dividen ini harus dikalikan faktor tertentu. Nah, untuk dividen yang 50%
50%, faktornya adalah 1,5 karena setiap satu lembar saham ditambah dengan satu lembar saham lama itu ditambah dengan 0,5 lembar saham yang baru. Jadi totalnya 1,5 kali. Nah, untuk perhitungannya ada di ilustrasi 16.18. Jadi dari Januari hingga Maret ada 100.000 saham kan. Nah, karena ada dividen 50% di bulan Juni, kita restatement dengan faktor 1,5. Jadi 100.000 dikalikan dengan 1,5, kemudian dikalikan lagi dengan 2/12 bulan yang hasilnya jadi 25.000. Kemudian dari Maret sampai dengan Juni jumlahnya itu 120.000 saham. Jadi dikalikan 1,5 lalu dikalikan lagi dengan 3/12, hasilnya itu 45.000. Kemudian dari Juni sampai November saham itu sudah ada 180.000. Jadi dikalikan 5/12, hasilnya itu 75.000. Kemudian dari November sampai dengan Desember saham 210.000 ini dikalikan dengan 2/12, hasilnya 35.000. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya itu totalnya jadi 180.000. Jadi weighted average shares untuk tahun ini adalah 180.000. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diluted earning per share atau EPS. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Verina Nuvita Rahman dengan NPM terakhir 066. Jadi basic EPS itu rumusnya adalah laba bersih dikurangi dengan dividen preference, lalu dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Nah, basic EPS ini hanya menghitung saham biasa yang sudah beredar. Lalu yang kedua ada keterbatasan basic EPS. Nah, basic EPS ini tidak memperhitungkan dilutive security seperti obligasi konversi, saham preference konversi, opsi, dan juga waran. Lalu kemudian basic EPS ini bisa menyesatkan karena laba per sahamnya itu tampak lebih tinggi dari kenyataannya. Nah, lalu yang kemudian ada dilutive securities. Nah, dilutive securities ini sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, jika dikonversi, kemudian jumlah saham akan bertambah dan EPS akan menurun atau terdilusi. Nah, diluted EPS ini mengukur EPS dengan asumsi semua potensi saham tambahan sudah dikonversi. Rumusnya yaitu diluted EPS sama dengan laba bersih yang disesuaikan dibagi dengan rata-rata saham biasa ditambah dengan efek potensial. Lalu kemudian yang selanjutnya ada diluted EPS menggunakan if converted method. Nah, metode ini untuk obligasi konversi mengasumsikan bahwa sekuritas konversi dianggap sudah dikonversi sejak awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan di tengah periode. Nah, lalu beban bunga yang terkait dihapuskan setelah dikurangi dengan pajak. Dengan demikian, saham tambahan yang diasumsikan diterbitkan akan menambah penyebut atau jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, lalu beban bunga setelah dikurangi pajak akan menambah pembilang atau laba bersih. Nah, lalu ada contoh komprehensif if converted method, yaitu Myfield Ltd memiliki laba bersih sebesar 210.000 euro untuk tahun berjalan dan 100.000 euro rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut. Maka basic EPS-nya yaitu 210.000 euro dibagi dengan 100.000 euro dan hasilnya 2,10 euro. Nah, perusahaan ini memiliki dua obligasi konversi yang masih beredar, yaitu yang pertama obligasi 6% yang diterbitkan tahun sebelumnya sebesar 1 juta euro dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Kemudian beban bunga turun tahun berjalan untuk obligasi ini sebesar 62.000 euro. Nah, lalu yang kedua, obligasi 7% yang diterbitkan pada 1 April tahun berjalan sebesar 1 juta euro dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk 1 tahun penuh adalah 80.000 euro.
Kemudian tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Nah, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di samping, untuk menentukan pembilang atau numerator dari diluted EPS ini, Mayfield menambahkan kembali beban bunga dari sekuritas konversi dikurangi dengan dampak pajak. Karena metode if converted mengasumsikan konversi sejak awal tahun, Mayfield menganggap tidak ada bunga yang dibayarkan atas obligasi konversi selama tahun berjalan. Nah, bunga efektif dari obligasi sebesar 6% sama dengan 62.000 euro. Pajak tambahannya yaitu 24.000 euro 800 dikali dengan 62.000 euro dikali 40%. Kemudian bunga setelah pajak yang ditambahkan kembali sebesar 37.200 euro, yaitu 62.000 dikurangi dengan 24.800 euro atau 62.000 euro dikali dengan 1 min 0,40. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan laba bersih yang disesuaikan. Berdasarkan ilustrasi yang sebelumnya, karena obligasi konversi 7% telah diterbitkan setelah awal tahun, maka jumlah saham hasil konversi itu harus ditimbang. Artinya saham ini dianggap beredar sejak 1 April hingga akhir tahun. Nah, akibatnya penyesuaian bunga pada pembilang atau numerator untuk obligasi ini hanya dihitung selama 9 bulan, yaitu bunga ditambahkan kembali pada obligasi 7% sebesar 36.000 euro, yaitu 80.000 dikali dengan 9 per 12 dikali 1 min 0,40. Nah, jumlah ini kemudian ditambahkan pada laba bersih sehingga menghasilkan laba bersih yang disesuaikan. Angka tersebut kemudian menjadi pembilang atau numerator dalam perhitungan diluted EPS Mayfield. Nah, lalu yang selanjutnya ada faktor lain dalam diluted EPS, yaitu yang pertama perubahan conversion rate, di mana tingkat konversi sekuritas bisa berubah selama masa berlakunya. Dalam perhitungan diluted EPS, perusahaan itu harus memakai tingkat konversi yang paling dilutif. Sebagai contohnya yaitu obligasi konversi tahun 2020, 10 saham tahun 2022, 12 saham di tahun 2023, 15 saham di tahun 2029. Saat menghitung tahun 2020 dipakai menggunakan tingkat 15 saham. Lalu yang selanjutnya saham preference konversi. Jika obligasi konversi diganti dengan saham preference konversi, maka dihitung sebagai saham biasa potensial. Lalu tidak ada pengurangan dividen preferen dari laba bersih, lalu tidak ada juga efek pajak karena dividen preferen bukan biaya yang dikurangkan dengan pajak. Lalu yang ketiga ada opsi dan waran atau treasury stock method, di mana semua opsi atau waran itu dihitung dalam diluted EPS kecuali anti-dilutif. Lalu yang selanjutnya diasumsikan opsi atau waran itu dilaksanakan sejak awal tahun. Nah, dana dari hasil exercise dipakai untuk membeli kembali saham di pasar. Jika harga exercise kurang dari harga pasar, maka akan timbul tambahan saham atau incremental share. Contoh harga exercise yaitu 5 euro, harga pasarnya 15 euro, di mana eksekusi 3 waran yaitu sama dengan 3 saham baru, hasilnya yaitu 15 euro tadi. Nah, bisa dibeli kembali dalam 1 saham. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis EPS. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau agak ramai karena tempatnya emang ramai. Yang pertama ada basic EPS. Ini laba per saham tanpa efek dilusi. Terus selanjutnya ada diluted EPS. Ini laba per saham dengan mempertimbangkan sekuritas, deal fluid, opsi saham, obligasi, konferensi, dan lain-lain. Nah, berikut di bawah ini adalah contohnya. Jadi pada contohnya ini tertera basic EPS-nya itu 3,30 dolar, sedangkan dilute EPS-nya itu 2,70 dolar. Nah,
diluted IPS itu biasanya lebih kecil karena memperhitungkan adanya efek dilusi dari sekuritas potensial. Nah, selanjutnya bagian perhitungan IPS. Nah, perhitungan IPS sendiri ada rumusnya. Rumusnya tersendiri ini income applicable to ordinary shares dibagi dengan weighted average ordinary shares outstanding. Nah, berikut di bawah adalah contohnya. Di contoh itu sendiri income-nya itu 7.500.000 dolar dikurangi dividen pref yakni $45.000, maka hasilnya ini 7.455.000 dolar. Sedangkan sahamnya sendiri itu 3.991.666 yang menjadi basic IPS hanya 1,87 dolar gitu. Baik, selanjutnya ini IPS dan struktur modal. Nah, yang pertama ada simple capital struktur. Ini ada dua. Yang pertama saham hanya saham biasa. Terus yang kedua ada hitung basic IPS saja. Terus selanjutnya ada kompleks capital struktur yang kompleks gitu. Nah, yang pertama ada sekuritas dilutif. Nah, ini itu kayak opsi, obligasi, konversif dan sebagainya. Terus yang kedua ada wajib tampilkan basic IPS dan dilute IPS. Next. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni ada share appreciation rights atau SARS. Nah, jenis-jenis SARS sendiri itu ada dua. Nah, jenis SARS yang pertama ada equity award. Nah, ini ada eksekutif terima saham baru itu setara kenaikan harga. Terus yang kedua itu ada liability award. Nah, itu eksekutif terima kas dicatat sebagai kewajiban dan diukur ulang tiap periodenya. Terus akuntansi SARS sendiri itu pada liabilitasnya itu ada 4. Yang pertama ukur nilai wajar saat granted. Terus yang kedua ada remeasure tiap periode. Terus selanjutnya sesuaikan beban kompensasi sesuai perubahan harga pasar. Sebelumnya itu 3. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi yang selanjutnya ada contoh hak aplikasi bersama. Jadi di sini ada ilustrasi dari 16A.1. Jadi di sini tuh Brazil Hotel ini kan mendirikan rencana hak apresiasi saham pada 1 Januari 2022. Nah, rencananya itu memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima uang tunai pada tanggal pelaksanaan untuk selisih antara harga pasar saham dan harga yang telah ditetapkan sebesar 10 real Brazil pada 10.000 SAR. Nah, nilai wajar dari SAR ini pada 31 Desember 2022 adalah 3 real Brazil. Dan periode layanan berlangsung selama 2 tahun dari 2022 hingga 2023. Nah, pada ilustrasi ini tuh menunjukkan jumlah beban kompensasi yang akan dicatat setiap periode dengan asumsi bahwa eksekutif memegang SAR selama 3 tahun. Pada saat itu mereka melaksanakan hak tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2022 ini kan Brazil Hotel kan mencatat biaya kompensasi sebesar 15.000 real Brazil karena itu 50% dari total biaya kompensasi sekitar 30 real Brazil. Itu yang diperkirakan pada 31 Desember 2022. Itu pun dapat dialokasikan untuk tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 nilai wajar itu meningkat menjadi 7 real Brazil per hak, totalnya 70.000 real Brazil. Kemudian perusahaan itu mencatat biaya kompensasi tambahan sebesar 55.000 real Brazil. Itu dari 70.000 real Brazil tadi dikurang dengan setengah dari total biaya kompensasi. Jadi 70.000 dikurang 15.000, maka ketemu hasilnya 55.000 real Brazil. Kemudian para eksekutif itu mempertahankan SAR hingga tahun 2024.
Selama waktu tersebut, nilai wajar itu menurun menjadi 5 real Brasil dan kewajiban kepada eksekutif mencapai 50 real Brasil. Nah, kemudian Brasil Hotel ini mengakui penurunan tersebut dengan mencatat kredit 20.000 real Brasil ke biaya kompensasi dan debit pada kewajiban di bawah rencana operasi saham. Nah, perlu dicatat bahwa setelah periode pelayanan berakhir, karena hak itu masih ada itu, perusahaan itu menyesuaikan hak tersebut ke nilai pasar pada 31 Desember 2024. Nah, kredit semacam itu biaya kompensasi tidak dapat melebihi biaya sebelumnya yang dibebankan terkait dengan rencana tersebut. Nah, untuk jurnalnya itu ada compensation expense pada liability under share appreciation plan. Kemudian ada liability under share appreciation plan pada compensation expense. Kemudian ada liability under share appreciation plan pada cash. Kemudian ada contoh laba per saham yang komprehensif. Jadi pada 16B.1 ini kan ada laporan posisi keuangan Webster Corporation 31 Desember 2022. Jadi di sini ada yang pertama ada ekuitas. Nah, ekuitas ini yang pertama ada saham preferensi senilai 2.500.000, kemudian saham biasa 500.000, agio saham 2 juta, laba ditahan 9 juta. Jadi total ekuitasnya 14 juta. Kemudian utang jangka panjang itu ada wesel bayar atau notes payable sekitar 1 juta, kemudian obligasi konversi isu A itu 2.500.000, kemudian obligasi konversi isu B 2.500.000, total utang jangka panjangnya ada 6 juta. Kemudian untuk yang notes and assumption atau asumsi ini untuk opsi sahamnya kan ada opsi untuk membeli 50.000 saham biasa dengan harga $20. Harga pasarnya itu $30, masih berlaku sampai akhir 2022. Kemudian obligasi konversi. Jadi setiap obligasi bisa dikonversi menjadi 40 saham biasa. Kemudian tercatat bunga atau interest expense-nya isu A $200.000, untuk yang isu B ada $250.000. Kemudian saham preference konferensi diterbitkan awal 2022 bisa dikonversi menjadi 4 saham biasa per lembar. Kemudian tarik pajaknya 40%, kemudian saham biasa 500.000 beredar sepanjang tahun. Kemudian dividen saham preferen tidak dibayarkan pada tahun 2022. Kemudian laba bersih atau net income 1.750.000. Kemudian tidak ada obligasi atau saham preferen yang benar-benar dikonversi pada 2022. Jadi dari slide ini tuh menunjukkan struktur modal kompleks Webster Corporation, saham biasa, saham preferen konferensi, obligasi konferensi, dan opsi saham. Nah, perhitungan dari EPS dalam kasus ini tuh mencakup semua potensi konversi agar hasil EPS yang disajikan itu tidak menyesatkan investor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perhitungan laba per saham. Pada slide ini, terdapat ilustrasi mengenai perhitungan laba per saham dengan struktur modal sederhana. Jadi kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada pendapatan bersih sebesar $1.750.000 yang akan dikurangi dengan persyaratan dividen saham preferen kumulatif dan konvertibel sebesar 10%, yaitu $250.000. Jadi $250.000 ini berasal dari 10% dikali dengan $2.500.000. $2.500.000 ini ada di pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, hasil dari pengurangan $1.750.000 dengan dikurangi $250.000 adalah $1.500.000. Ini adalah pendapatan yang berlaku untuk pemegang saham biasa. Selanjutnya, ada rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebesar $500.000. Jadi $1.500.000 dibagi dengan $500.000
menjadi total akhirnya $3, yaitu laba per saham biasa. Jadi laba per saham biasanya $3. Ada 2 poin penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, jika saham preferen bersifat kumulatif, perusahaan akan mengurangi dividen preferen untuk memperoleh laba yang berlaku bagi saham biasa, baik dividen diumumkan ataupun tidak. Sedangkan yang kedua, perusahaan harus menghitung laba per saham sebesar $3 sebagai titik awal karena jumlah per saham itulah yang dapat berkurang karena adanya sekuritas dan opsi konvertibel. Kemudian kita akan membahas mengenai laba per saham yang dilusian. Jadi ada langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian. Yang pertama, menentukan sekuritas yang bersifat dilutif, efek per saham dengan asumsi pelaksanaan atau konversi. Yang kedua, urutkan hasil efek per saham terkecil hingga terbesar, jadi mengurutkan hasil dari yang paling dilutif hingga yang paling tidak dilutif. Kemudian, dimulai dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, yaitu $3. Kemudian akan dihitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek per saham terkecil dari langkah kedua tadi. Jika hasil perhitungan ulang ini kurang dari $3, lanjutkan ke efek per saham terkecil berikutnya dan hitung ulang laba per saham. Lanjutkan proses ini selama setiap perhitungan ulang laba per saham lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Jadi kita harus menghitung lagi sampai laba per saham ini lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Proses ini akan berakhir karena tidak ada lagi sekuritas yang diuji atau sekuritas tertentu mempertahankan atau meningkatkan laba per saham yang bersifat anti-dilutif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai berbagai ilustrasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ilustrasi pengaruh opsi per saham atau metode saham treasury laba per saham dilusian. Jadi yang pertama ada jumlah saham berdasarkan opsi sebesar 50.000 yang nantinya akan dikali $20. $20 ini adalah harga opsi per saham. Jadi 50.000 dikali dengan $20 totalnya adalah $1 juta. $1 juta ini merupakan hasil dari asumsi pelaksanaan opsi. Kemudian ada rata-rata harga pasar saham biasa tahun 2022 yaitu ada $30. Sehingga nanti akan dibagi yaitu diperoleh namanya saham treasury yang dapat diperoleh dengan hasilnya yaitu tadi $1 juta dibagi dengan $30. Hasilnya adalah 33.333. Selanjutnya kita menghitung kelebihan saham opsi atas saham treasury yang dapat dibeli kembali, yaitu perhitungannya 50.000 dikurangi dengan 33.333, hasilnya adalah 16.667. Nah, efek per sahamnya dengan rumus efek pembilang inkremental dibagi dengan efek penyebut inkremental sama dengan, karena efek pembilang inkrementalnya 0, dibagi dengan efek penyebut inkrementalnya 16.667 saham, jadi hasilnya adalah 0 karena efek pembilang inkrementalnya 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi dari dampak penerbitan obligasi per saham. Nah, obligasinya ini edisi yang A dengan metode jika dikonversi laba per saham dilusian. Jadi ada beban bunga obligasinya edisi A untuk pada tahun tersebut ada $200.000. Selanjutnya akan dikurangi dengan pengurangan pajak penghasilan karena bunga, perhitungannya yaitu 0,40 dikali dengan $200.000, hasilnya $80.000. Nah, kemudian beban bunga yang dihindari setelah pajak totalnya adalah $120.000, perhitungan dari $200.000 dikurangi dengan $80.000. Selanjutnya, jumlah saham biasa yang diterbitkan dengan asumsi konversi obligasi dengan perhitungan 2.500 obligasi dikali 40 saham ada 100.000. Selanjutnya kita akan menghitung efek per sahamnya dengan rumus efek pemilihan inkremental dibagi dengan efek penyebut inkremental. Nah, pada kali ini efek pembilang inkrementalnya $120.000 dibagi dengan efek penyebut inkrementalnya ada 100.000 saham. Jadi totalnya adalah $1,20. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi dampak penerbitan obligasi yang B, edisi B per saham dengan metode jika dikonversi laba per saham dilusian. Nah,
beban bunga obligasi yang edisi B ini sebesar $250.000 dengan akan dikurangi dengan pengurangan pajak penghasilan karena bunga dengan perhitungannya yaitu 0,40 dikali dengan $250.000, totalnya 100.000. Nah, $250.000 ini akan dikurangi dengan 100.000, jadi totalnya $150.000. $150.000 ini merupakan beban bunga yang dihindari setelah pajak. Selanjutnya, ada jumlah saham biasa yang diterbitkan dengan asumsi konversi obligasi, yaitu dengan perhitungan 2.500 obligasi dikali dengan 40 saham, yaitu ada 100.000. Jadi, kita akan menghitung efek per sahamnya dengan rumus seperti tadi, yaitu efek pembilang inkremental dibagi dengan efek penyebut inkremental. Sama dengan efek pembilang inkrementalnya ada $150.000 dibagi dengan 100.000 saham. 100.000 saham ini kan merupakan efek penyebut inkremental. Jadi totalnya ada $1,50. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai ilustrasi dari dampak per saham dari 10% saham preferensi konversi dengan metode jika dikonversi laba per saham dilusian. Jadi yang pertama kita akan menghitung mengenai persyaratan dividen pada saham preferen kumulatif, yaitu dengan 25.000 saham dikali $10. Jadi totalnya ada $250.000. Yang kemudian akan dikurangi dengan efek pajak penghasilan atau dividen bukan pengurangan pajak. Karena ini tidak ada, jadi total akhirnya $250.000. Total akhirnya ini adalah persyaratan dividen yang dihindari. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah saham biasa yang diterbitkan dengan asumsi konversi saham preferen, yaitu dengan perhitungan 4 dikali 25.000 saham. Jadi totalnya adalah 100.000 saham. Selanjutnya kita menghitung mengenai efek per saham dengan rumus efek pembilang inkremental dibagi dengan efek penyebut inkremental. Nah, efek pembilang inkremental ini sebesar $250.000 dibagi dengan efek penyebut inkremental sebesar 100.000 saham. Jadi totalnya ada $2,50. Selanjutnya pada ilustrasi di bawahnya menunjukkan peringkat keempat sekuritas yang berpotensi mengencarkan atau dilusian. Nah, yang pertama efek per sahamnya ada $0. Yang kedua, obligasi konversi dengan edisi A sebesar $1,20. Yang ketiga, obligasi konversi dengan edisi B, efek per sahamnya $1,50. Yang terakhir ada preferensi konversi 10% yang tadi efek per sahamnya yaitu $2,50. Selanjutnya yaitu menentukan laba per saham yang memberikan pengaruh terhadap peringkat di ilustrasi yang sebelumnya, dimulai dengan laba per saham sebesar $3 yang akan dihitung sebelumnya dengan ditambahkan efek tambahan dari opsi keperhitungan awal seperti yang akan ditunjukkan pada ilustrasi selanjutnya ini. Nah, jadi pendapatan yang berlaku untuk pemegang saham biasa sebesar $1.500.000 yang kemudian akan ditambahkan dengan efek pembilang inkremental dari opsi. Nah, karena efek pembilang inkremental dari opsi ini tidak ada, jadi total akhirnya tetap $1.500.000. Selanjutnya, rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar ada 500.000 yang akan ditambahkan dengan efek penyebut tambahan dari opsi di ilustrasi yang sebelumnya. Ada 16.667, jadi totalnya ada 516.667 total dari penambahan 500.000 ditambah dengan 16.667. Selanjutnya, perhitungan ulang laba per saham yaitu $1.500.000 dibagi dengan 667 saham. Total akhirnya ada 2,90. Selanjutnya, pada slide ini karena laba per saham yang dihitung ulang berkurang dari $3 menjadi $2,90, efek opsi bersifat dilutif. Sekali lagi, kita dapat mengantisipasi efek ini karena harga pasar rata-rata $30, ini melebihi harga opsi $20. Ya, jadi kita akan menghitung kembali obligasi konversi dengan edisi A, yaitu pembilang dari perhitungan sebelumnya ada $1.500.000 yang akan ditambah dengan beban bunga dihindari setelah pajak $120.000, yaitu totalnya menjadi $1.620.000. Kemudian penyebut dari perhitungan sebelumnya yaitu ada 516.667 yang akan ditambah dengan jumlah saham biasa yang diasumsikan diterbitkan setelah konversi obligasi yaitu 100.000.
Jadi totalnya ada 616.667. Perhitungan ulang laba per saham yaitu dari perhitungannya 1.620.000 dolar dibagi dengan 616.667 saham. Total akhirnya ada 2,63 dolar. Nah, kemudian karena laba per saham yang dihitung ulang ini berkurang dari 2,90 menjadi 2,63, efek obligasi dari edisi A ini bersifat dilutif. Selanjutnya, dengan asumsi ini akan dikonversi ke obligasi edisi B. Perusahaan menghitung ulang laba per saham seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi selanjutnya ini. Nah, kemudian obligasi konversi yang edisi B ini, pembilang dari perhitungan sebelumnya ada 1.620.000 dolar yang akan ditambah dengan beban bunga dihindari setelah pajak sebesar 150.000 dolar. Jadi totalnya ada 1.770.000 dolar. Kemudian penyebut dari perhitungan sebelumnya ada 616.667 saham yang kemudian akan ditambah dengan jumlah saham biasa yang diasumsikan diterbitkan setelah konversi obligasi, yaitu ada 100.000 saham. Jadi totalnya 716.667 saham. Jadi perhitungan ulang laba per sahamnya yaitu 1.770.000 dolar dibagi dengan 716.667 saham. Jadi total akhirnya ada 2,47 dolar. Kemudian pada slide ini, karena laba per saham yang dihitung ulang berkurang dari 2,63 dolar menjadi 2,47 dolar, efek obligasi konversi edisi B bersifat dilutif. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kembali mengenai preferensi konversi yang 10%, yaitu dengan pembilang dari perhitungan sebelumnya ada 1.770.000 dolar yang akan ditambah dengan persyaratan dividen dihindari ada 250.000 dolar, jadi totalnya ada 2.020.000 dolar. Kemudian penyebut dari perhitungan sebelumnya ada 716.667 saham yang akan ditambah dengan jumlah saham biasa yang diasumsikan diterbitkan setelah konversi saham preferen ada 100.000 saham. Jadi totalnya adalah 816.667 saham. Jadi perhitungan ulang laba per sahamnya 2.020.000 dolar dibagi dengan 816.667 saham. Jadi total akhirnya ada 2,47 dolar. Karena laba per saham yang dihitung ulang ini tidak berkurang, efek dari 10% saham preferen konvertible tidak bersifat dilutif. Laba per saham yang dilusian adalah 2,47 dolar. Efek per saham dari saham preferen tidak digunakan dalam perhitungan. Jadi, ilustrasi selanjutnya menunjukkan pengungkapan laba per saham pada laporan laba ruginya, yaitu pendapatan bersih sebesar 1.750 dolar dengan laba dasar per saham biasa ada 3 dolar dan laba per saham biasa yang diencerkan atau dilusian ada 2,47 dolar. Selanjutnya ada ilustrasi mengenai data perusahaan Barton. Jadi Barton Company ini perusahaan menggunakan pendapatan dari operasi berkelanjutan atau disesuaikan dengan dividen preferen untuk menentukan apakah saham ini biasa potensial bersifat dilutif atau anti dilutif. Jadi saham biasa ini berpotensial bersifat dilutif atau anti dilutif. Beberapa orang menyebut ukuran ini sebagai nomor kontrol. Sebagai ilustrasi adalah pendapatan dari operasi yang berkelanjutan 2.400.000 dolar yang kemudian akan dikurangi dengan kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar 3.600.000 dolar. Jadi kerugian bersihnya yaitu 1.200.000 dolar. Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar ada 1 juta. Jadi potensi saham biasanya ada 200.000. Kemudian laba per saham dasar yaitu terdiri dari pendapatan dari operasi yang berkelanjutan sebesar 2,40 dolar dan kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar 3,60 dolar. Jadi kerugian bersihnya ada 1,20 dolar. Kemudian laba per saham yang diencerkan atau dilusian, pendapatan dari operasi yang berkelanjutan ada 2 dolar dan kemudian ada kerugian dari operasi yang dihentikan 3 dolar. Jadi kerugian bersihnya ada 1 dolar. Seperti yang ditunjukkan pada slide ini,
Laba per saham dasar dari operasi yang berkelanjutan lebih tinggi daripada laba per saham dilusian dari operasi yang berkelanjutan. Alasannya kenapa? Karena laba per saham dilusian dari operasi yang berkelanjutan mencakup tambahan 200.000 lembar saham potensial, saham biasa dalam penyebutannya. Selanjutnya, perusahaan menggunakan laba dari operasi yang berkelanjutan sebagai angka kontrol karena banyak perusahaan menunjukkan laba dari operasi yang berkelanjutan atau pos serupa di atas laba bersih jika muncul di laporan laba rugi, tetapi melaporkan laba bersih final karena kerugian atas operasi yang dihentikan. Jika perusahaan menggunakan rugi bersih final sebagai angka kontrol, laba per saham dasar dan dilusian akan sama karena potensi saham biasa ini anti dilutif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.